Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 6 akan mempresentasikan tentang rencana sampling penerimaan untuk data atribut dalam mata pelajaran pengendalian dan penjaminan mutu. Baik, di sini ada anggota kelompok kami yang bernama Sultan Iqbal Naufal, Ya, Oisin Nawati, Zikri Yahya, dan Farhan Maulana. oke. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Faris. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang rencana sampling penerimaan untuk data atribut adalah metode pengendalian kualitas di mana keputusan menerima atau menolak suatu lot produk didasarkan pada pemeriksaan sampel acak. Untuk karakteristik kualitatif atau atribut yang dapat dihitung ada atau tidak adanya cacat. Tujuannya adalah menyeimbangkan resiko produsen dan konsumen secara efisien tanpa memeriksa seluruh lot dengan mempertimbangkan tingkat kualitas yang dapat diterima atau FQL dan tidak dapat diterima atau LTPD. Metode ini penting untuk efisiensi biaya dan waktu dalam memastikan kualitas produk. Oke, silakan Uwis. Oke, di sini saya akan membacakan pendahuluan, yaitu pengendalian kualitas seringkali melibatkan penerimaan lot produk, inspeksi 100% tidak selalu efisien, sehingga digunakan sampling penerimaan. Untuk karakteristik kualitas bersifat kualitatif atau data atribut, diterapkan rencana sampling penerimaan atribut. Rencana ini menentukan jumlah sampel dan kriteria penerimaan atau penolakan lot. Berdasarkan jumlah cacat dalam sampel, menyeimbangkan resiko produsen dan konsumen pada tingkat kualitas tertentu atau AQL dan LTPD. Metode ini esensial untuk efisiensi dan efektivitas pengendalian kualitas. Silakan Mas Andre. Baik, selanjutnya penerimaan 100% telah lama pengendalian kualitas. Grant dan Leavenworth di tahun 1996 dalam Statistical Quality Control menekankan efisiensi biaya dan waktu yang ditawarkan sampling penerimaan, terutama untuk lot besar atau pengujian deskriptif. Mereka membahas prinsip dasar pembentukan rencana sampling, termasuk pertimbangan resiko produsen dan konsumen. Apa itu sampling? Apa itu asymptote sampling? Asymptote sampling berkaitan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan tentang produk, baik yang datang dari supplier atau yang dihasilkan perusahaan. Yang pertama, dapat dilakukan untuk data atribut dan data variabel. Yang kedua, kalau untuk data atribut, mengklasifikasikan produk terkait produk baik ataupun produk cacat. Yang ketiga, data variabel. Data variabel adalah karakteristik kualitas ditunjukkan dalam subsampel atau dilakukan perhitungan rata-rata sampel dan deviasi standar sampel. Bila rata-rata sampel berada di luar jangkauan penerimaan, maka produk tersebut akan ditolak. Silakan Mas Sultan. Baik, untuk keuntungan dan juga kerugian daripada sampling, keuntungannya dia lebih murah, dapat meminimalkan kerusakan, dapat memovas pemasok bila ada penolakan bahan baku. Kemudian untuk kerugiannya, adanya risiko penerimaan produk cacat atau menolak produk baik. Kemudian sedikitnya informasi mengenai produk membutuhkan perencanaan dan juga pendokumentasian prosedur pengambilan sampel. Kemudian tidak adanya jaminan mengenai sejumlah produk tertentu yang akan memenuhi spesifikasi. Kemudian ada yang namanya dua jenis pengujian. Yang pertama sebelum pengiriman produk akhir ke pelanggan dan setelah pengiriman produk akhir ke pelanggan.
Ada dua jenis teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada sampel tunggal. Sampel tunggal yaitu satu sampel yang diambil dari lot dan diputuskan untuk menerima atau menolak lot berdasarkan hasil inspeksi sampel tersebut. Didefinisikan ukuran lot N, ukuran sampel N, dan jumlah penerimaan C. Contohnya, N sama dengan 9.000, N sama dengan 300C sama dengan 2, yang artinya lot dengan ukuran 9.000 unit harus diinspeksi sebanyak 300 unit. Jika dari 300 unit tersebut terdapat 2 unit atau kurang yang tidak sesuai, maka lot tersebut akan diterima. Jika dari 300 unit tersebut terdapat 3 unit atau lebih yang tidak sesuai, maka lot tersebut ditolak. Kemudian ada yang namanya sampel ganda, yang mana pada rencana sampel ganda, keputusan terhadap hasil inspeksi dapat berupa pertama menerima lot, kedua menolak lot, dan yang ketiga mengambil sampel berikutnya, yaitu dengan proses kualitas bagus, lotnya diterima, kemudian sampel kedua tidak diperlukan. Kalau kualitas buruk, lotnya itu ditolak, kemudian sampel kedua diperlukan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tadi itu pengambilan sampel. Di sini ada sampel 9.000 unit. N1-nya itu 60. N1 merupakan ukuran sampel pertama yang akan diujikan. Di sini ada 60. Ketika satu unit itu tidak sesuai atau satu unit itu cacat, ditemukan cacat itu sebanyak 1 unit, maka 9.000 unit tersebut akan diterima. Ketika 5 unit tersebut, ketika dalam 60 sampel itu ada 5 unit cacat yang ditemukan, maka seluruh 9.000 unit tersebut akan ditolak. Ketika ditemukannya cacat itu ada pada angka 2, 3, atau 4, maka 9.000 unit tersebut akan dilakukan sampel kedua sebanyak 150. Sampel kedua dari 9.000 unit, ini 9.000 ya, bukan 900. Di sini ada 6 unit 6 unit tidak sesuai. Artinya 6 unit yang cacat gitu, ditemukan cacat unit gitu. C1 itu tadi merupakan jumlah penerimaan pada sampel pertama, dan C2-nya jumlah penerimaan pada sampel kedua. Maka ketika 6 unit tersebut batas diterimanya itu ada 6 unit, maka 900 unit tersebut akan diterima. Ketika cacat itu lebih dari 7, terdiri dari reject pertama dan reject kedua, maka 9.000 unit tersebut akan ditolak. Selanjutnya Mas Dikril, silakan. Ya, selanjutnya yaitu ada kesimpulan buat presentasi kali ini, yaitu rencana sampling penerimaan untuk data atribut merupakan metode pengambilan keputusan dalam pengendalian kualitas yang digunakan untuk menentukan apakah suatu lot produksi dapat diterima atau ditolak berdasarkan jumlah cacat dalam sampel. Dalam pendekatan ini, data yang dikumpulkan bersifat diskrit. Misalnya cacat atau tidak cacat. Parameter penting dalam rencana ini mencakup ukuran sampel, batas penerimaan, serta tingkat kualitas yang dapat diterima. Penggunaan ini membantu perusahaan untuk menjaga standar kualitas produk secara efisien, mengurangi biaya inspeksi penuh, serta meminimalkan resiko penerimaan produk yang cacat secara berlebihan.
Itu saja kesimpulan buat presentasi kali ini. Dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan presentasi via Zoom. Ketika ada saran atau ada yang pertanyaan, boleh nanti menghubungi kami di pokoknya hubungi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.